ternyata ada pertemuan antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Wah, seru. Nah, menarik ini kan. Teman lama katanya. Dan kemudian menetapkan untuk kita impor sekitar 3 juta ton lagi beras dari terutama Vietnam dan Thailand. Soal bantuan langsung beras ini, BLT beras ini, beliau katakan bahwa ini melestarikan kemiskinan. Seharusnya kan jangan kita beri terus. Kalau saya melihat ini pasti 01 dan 03 harus siap-siap dengan manuver Gibran yang pasti akan ofensif lagi seperti kemarin gitu. Dan bisa jadi Mas Gibran ya, karena kan dua-duanya itu saya rasa punya pengalaman dalam hal agraria, pangan gitu kan. Apalagi kan kakaknya Muhaimin Iskandar kan Menteri Pedesa ya, jadi dan Pak topik Muhaimin desa pernah jadi Menteri Tenaga Kerja kan? Ya. Jadi isu-isu Kesra saya rasa itu menjadi unggulan kedua ya. Cuman mungkin yang banyak PR-nya adalah Prof. Mahfud nih. Karena Prof. Mahfud kan lebih banyak ke hukumnya ya. Jadi kalau kita lihat pada debat pertama Cawapres kan, walaupun itu temanya ekonomi kan dia selalu angle-nya dari aspek hukum ya. Nah itu apa kita melihat apakah nanti Pak Prof. Mahfud menggunakan cara itu lagi atau enggak untuk debat kali ini. Nah, jadi saya lihat sih memang ini yang menarik ya di antara ketiga kandidat ini untuk membahas isu yang saya rasa sangat populis nih, masalah pangan, agraria, ya itu terutama sangat populis. Dan hampir sama ininya, tema-tema yang dibahas, kayak misalnya kalau soal pangan kan semuanya membahas tentang swasembada pangan. Nah, tapi swasembada pangan akan ditempuh seperti apa, ini kan juga menarik juga kan. Apakah seperti yang terjadi kemarin, swasembada pangan, kita katanya sudah dapat pengakuan dari IRI, bahwa kita sudah swasembada, dapat plakat dan sebagainya. Ternyata ketika dikonfirmasi di DPR, ternyata ya belum gitu kan. Gitu ya? Dan jadi kayak apa ya, pencitraan gitu. Iya, jadi terbukti memang belum swasembada pangan ya, bahkan. Ya belum, ya masih impor terus gitu. Dan kita juga dalam urusan pangan itu kan data-data yang dipakai masih data yang lama. Kalau yang selalu misalnya yang dibilang bahwa luas panen kita itu total 11 juta hektar katanya itu. Tapi sebenarnya di tahun-tahun 2014 itu saya pernah ngobrol dengan Prof. Bustanul Arifin dari Lampung itu, sebenarnya sudah tidak sebanyak itu. Paling hanya sekitar 7,5 juta hektar luasannya gitu. Nah, karena itu bukan hal yang mustahil atau bukan hal yang aneh kalau sampai sekarang ini kita swasembada pangan makin jauh karena ya luasannya makin sempit sawah kita. Lahan pertanian. Dan ya betul. Terus kemudian laju konversi lahan itu yang dipakai selalu kan angka lama, misalnya 10.000 meter persegi per tahun gitu kan. Itu sudah data lama, itu data itu muncul sekitar 2005-an lah gitu. Nah, sekarang udah 20 tahun pasti sudah jauh lebih besar lagi gitu. Iya. Saya rasa nanti yang akan diangkat nih terutama dari Prof. Mahfud dan Muhaimin Iskandar pemirsa itu masalah program food estate. Ya, pasti. Nah, ini kan programnya sebenarnya agak menarik juga ya. Menteri Pertahanan dikasih tanggung jawab soal penyediaan pangan pada waktu itu dan banyak kritik ya terhadap program food estate ya yang dianggap merusak lingkungan dan tidak mencapai sasaran ya, hasil panennya tidak memadai. Nah, menurut Mas Hannibal, yang Mas Hannibal tahu soal food estate ini sebenarnya kan sebenarnya masa zaman Pak Harto lah dulu pernah punya ide lahan gambut 1 juta hektar dikonversi
menjadi lahan pertanian. Itu dulu saya juga bikin laporan panjang waktu masih di forum itu dan gagal total karena mengelola gambut kan bukan persoalan yang setahun selesai. Itu harus ada langkah-langkah yang secara ekologis benar. Terus kemudian banyaklah hal, apalagi dari gambut ini kan ekosistem yang fragile gitu kan. Nah, ternyata diulang lagi ketika jadi ide food estate itu sebenarnya juga sudah zaman Pak Harto itu, terus kemudian zaman Pak SBY juga sempat dilakukan, ada di Merauke, kemudian ada di Sulawesi Selatan tuh ada lahan pertanian baru yang diolah dengan lebih baik lah gitu. Nah, sebenarnya ide food estate itu saya sempat dengar langsung sini dari Mas Prabowo. Waktu itu saya wawancara di Hambalang gitu. Ada ide, jadi kekhawatiran Mas Prabowo itu tentang kondisi lahan atau kalau kondisi pangan di kita yang semakin memburuk lah gitu di warga itu. Dia menganjurkan agar setiap lahan itu ditanami singkong lah atau ubi ya segala macam. Nah, terus kemudian mungkin ketika beliau masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi, ide itu disampaikan dan kemudian ini sebelum jadi Menteri Pertahanan? Ya, sebelum jadi Menteri Pertahanan. Waktu itu masih menjelang 2019 saya sempat ketemu beliau itu, dan ide itu sih secara ide bahwa kita memang perlu pangan yang cukup untuk rakyat kita benar gitu. Nah, tapi kemudian ketika diimplementasikan itu yang kemudian kalau saya melihat ada beberapa hal yang akhirnya miss ya. Tentang misalnya mengolah lahan gambut lagi kan, yang kalau di lahan gambut 1 juta hektar itu kan dulu di Dadahub ya namanya, di Kalimantan Selatan gitu kan. Sekarang itu di Kalimantan Timur dan kondisinya sama karena memang itu lahan gambut. Tidak gampang mengelola gambut itu, dan kalau salah ya bisa kekeringan, bisa nggak menghasilkan. Nah, itu yang tampaknya terjadi di Kalimantan Timur ini gitu. Iya, saya rasa itu bakal jadi amunisi dari Prof. Mahfud dan Pak Muhaimin Iskandar ya untuk menyerang Mas Gibran nih. Tapi kita punya nyali nggak mereka udah? Takutnya kayak kemarin Mas Ewo ya. Kan harusnya bisa lebih lepas ya sekarang kan. Karena kan ini sama-sama calon wakil presiden harusnya setara ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat juga terkait dengan ekonomi budidaya laut nih, kan terkait dengan lingkungan juga ya. Nah, ini kan pemerintah begitu menggembar-gemborkan blue economy. Cuman sepertinya belum terlalu banyak yang ini ya, bisa kita lihat lagi ya. Balik lagi, misalnya tadi budidaya laut kan juga perlu effort, perlu peralatan juga. Nah, perlu misalnya ini kasus kita banyak yang ekspor benih ini udang yang besar ini. Lobster itu kan sebenarnya karena kita memang belum bisa membudidayakan dengan teknologi yang kita punya. Gitu. Jadi pembesaran alam gitu kan. Kalau ada, saya kebetulan dari teknologi kelautan IPB. Kawan-kawan saya tanyain, memang belum bisa? Ya masih lumayan susah untuk itu gitu. Karena begitu di dalam bak atau di itu beda ininya kondisi yang sebenarnya dengan yang di dalam bak itu gitu. Nah, terus juga kalau kaitan dengan kebijakan tadi, kebijakan kelautan ini kan juga kalau yang di periode pertama justru malah ditekankan kan tentang bagaimana kita fokusnya ke maritim. Nah, di periode dulu kan justru enggak. Nah, nggak tahu nih para kandidat sekarang ini apakah
mereka juga akan lebih fokus ke soal kelautan atau tidak? Iya, padahal kan Menteri Menko Maritimnya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, yang merupakan orang terdekat Pak Jokowi, dan dia sangat influential gitu. Tapi mungkin karena kemarin tenggelam dengan urusan COVID ya, beliau jadi program-program maritimnya mungkin belum terlalu terlihat ya, atau mungkin karena tidak fokus pada hal yang lain. Kemudian juga beliau fokus pada minyak goreng, distribusi minyak goreng, kemudian juga masalah polusi. Kan dia juga ditugaskan oleh Presiden banyak banget Jokowi. Tugasnya itu berapa jabatan ya. tuh. Jadi kasihan sampai beliau sakit kan, dan akhirnya sampai harus dirawat di Singapura gitu. Jadi saya rasa ini mungkin jadi pertanyaan juga bagi para kandidat paslon 01 dan 03 nih terkait dengan program tersebut. Dan mungkin yang ini reformasi agraria, Mas Hannibal. Ini kan Pak Presiden Jokowi, pemirsa kan seperti yang kita ketahui, dia salah satu program populisnya adalah menyebar sertifikat tanah tuh ke masyarakat kan. Walaupun ada miss yang udah dibagikan, ternyata katanya lahan itu bukan lahan. Iya, Menteri Agraria kan ditekan tuh, pokoknya ditargetkan sertifikasi tanah itu berapa juta gitu kan per penduduk. Nah, menurut Mas Hannibal, info yang didapat program sertifikasi tanah itu bagaimana tuh?